Hai semuanya, terima kasih sudah mampir di Gria DIY, tempat di mana kamu bisa menemukan tutorial DIY dan segala cerita di baliknya. So, di segmen kali ini aku akan membahas tentang macam-macam kerajinan khas Jepang. Kita mulai dari kerajinan kirigami. Kirigami merupakan sebuah variasi dari kerajinan origami yang memperbolehkan pemotongan kertas. Di Amerika, istilah kirigami diciptakan oleh Florence Temko dari bahasa Jepang, kiri yang berarti potong, dan kami yang berarti kertas. Dan beliau merilisnya dalam buku yang berjudul Kirigami Creative Art of Paper Cutting pada tahun 1962. Pada awal pembuatan kirigami, biasanya diawali dengan membuat pola, kemudian dipotong sesuai pola tersebut. Perlu juga dilakukan lipatan sehingga tercipta bentuk yang unik. Kirigami yang sederhana biasanya berbentuk simetris, seperti bentuk butiran salju, pentagram, atau ornamen berbentuk bunga. Kerajinan ini cukup membutuhkan kesabaran dan fokus dalam membuatnya, karena apabila salah potong akan cukup fatal. Nah, apakah kamu tertarik untuk mencoba membuat kesenian kirigami? Jika kamu ingin mencobanya, aku sudah share beberapa video kirigami di channel ini. Silakan cek playlist ya. Selanjutnya ada origami. Dari cerita sejarahnya, pada abad ke-6 seorang biksu Buddha bernama Dokyo yang berasal dari Goguryeo, semenanjung Korea. Dia memperkenalkan kertas dan tinta di Jepang pada masa pemerintahan Kaisar Wanita Suiko. Sejak saat itu, origami menjadi populer di kalangan orang Jepang dan menjadi kebudayaan dalam keagamaan Shinto. Dan makin hari orang-orang makin kreatif dalam membuat origami. Next ada ikebana. Ikebana adalah seni merangkai bunga yang memanfaatkan berbagai jenis bunga, rumput-rumputan, dan tanaman lainnya dengan tujuan untuk dinikmati keindahannya. Ikebana berasal dari Jepang tapi telah meluas ke seluruh dunia. Dalam bahasa Jepang, ikebana juga dikenal dengan istilah kado. Ka berarti bunga, do berarti jalan kehidupan, yang lebih menekankan pada aspek seni untuk mencapai kesempurnaan dalam merangkai bunga. Ikebana ini adalah tradisi mempersembahkan bunga di kuil Buddha di Jepang. Ikebana berkembang bersamaan dengan perkembangan agama Buddha di Jepang pada abad ke-6. Selanjutnya ada kertas washi. Washi atau wagami adalah kertas yang dibuat dengan metode tradisional di Jepang. Dibandingkan dengan kertas produksi mesin nih, serat dalam washi lebih panjang sehingga washi bisa dibuat lebih tipis namun tahan lama, tidak lekas kusut atau robek. Produksi washi sering tidak dapat memenuhi permintaan konsumen sehingga harganya mahal. Di Jepang, washi digunakan dalam berbagai jenis benda kerajinan dan seni seperti origami, shodo, dan ukiyo-e. Washi juga digunakan sebagai hiasan dalam agama Shinto, alas sashimi, bahkan untuk bahan interior rumah dan pelapis pintu dorong. Pasti kalian pernah tahu pintu khas Jepang kalau lagi lihat film Jepang kan? Nah, itu rata-rata bahannya pakai kertas washi, guys. Selanjutnya ada kutaniware. Kutaniware adalah kerajinan keramik tradisional Jepang. Kutaniware ini ditandai dengan warna-warna gelap cerah yang melambangkan estetika yang mewah. Desainnya yang berani dan hiasannya yang menggambarkan landscape, keindahan alam dan manusia, dan motifnya menutupi sebagian besar permukaannya. Selanjutnya ada kagayuzen. Kagayuzen merupakan salah satu pola yang paling dikenal dalam desain kimono dengan sejarah lebih dari 300 tahun. Pola ini berasal dari prefektur Ishikawa dan terkenal dengan metode shading yang unik dan desain yang menggambarkan keindahan alam, burung, daratan, dan bunga. Cara pembuatannya melalui sekitar 20 tahap, mulai dari mendesain, menggambar, kemudian pengeleman, pewarnaan, dan lain sebagainya.
Namun sama seperti kerajinan tradisional lainnya di Jepang, Kagayusen juga harus berjuang keras untuk dapat menarik minat generasi yang lebih muda dan juga berjuang untuk memiliki penerus yang dapat melanjutkan karya seni tradisional ini. By the way, kalau di Indonesia ada juga kan kerajinan dari kain tuh seperti batik dan tenun. Itu juga wajib kita jaga kelestariannya ya guys. Kalau di Jepang nih, sebagai bagian dari upaya untuk melestarikan dan memudahkan kembali Kagayusen, beberapa bisnis lokal di Jepang menggelar sebuah fashion show Lolita menggunakan berbagai desain, yang akhirnya kolaborasi tersebut disebut Kagaloli. Oke teman-teman, sekarang jadi bertambahkan pengetahuan kalian setelah menonton video ini. Mana nih kerajinan Jepang favorit kamu? Komen di bawah ya. Cukup di sini dulu video kali ini. Aku pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification-nya. Terima kasih.